Kita membuka hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Roh Allah yang kudus yang ada di dalam hidup kami, berkarya dari tengah-tengah ibadah ini atas kami, menjamah dan melawan setiap kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan diagungkan, layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama memuliakan Dia. Tinggikan namanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala. Kau kusembah, kau kusembah Dia. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala.
hati kami kepada Engkau. Dan Engkau tahu bagaimana kerinduan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Karena ibadah ini datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya, dan yang memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, hingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan di tengah-tengah kami sekalian. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Umat kekasih Tuhan, kita bermazmur pagi hari ini dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5 dan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Sayang Tuhan kepada kita itu digambarkan seperti Bapa kepada anaknya. Nah, kita percaya bahwa kita sedang menduplikasi kehidupan dari kedekatan antara Bapa dengan anak dalam hubungan kita dengan sesama saudara seiman. Kita mengasihi mereka karena kasih Bapa sudah kita terima. Mari kita berdoa bersama-sama sedang bangkit berdiri. Haleluya. Puji lagu bagi Tuhan, terjalin mesra sekali.
kita kepada firman-Nya adalah setiap hari ada kesempatan bagi kita untuk bisa menerima pesan dari Dia bagi kita. Nah, khususnya pagi hari ini. Mari dalam hidup ini kita harus sadari satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah ingkari janji-janjinya. Dia selalu menepati. Sekalipun kita merasa ada jalan-jalan yang terhalangi di depan kita, Dia berjanji untuk menyediakan kepada kita jalan pertolongan, yaitu jalan kepeduliannya kepada engkau dan saya.
Terima kasih ya Tuhan untuk kepedulian-Mu kepada kami. Sampai pada hari ini kami ada oleh karena kepedulian-Mu kepada kami. Kiranya Kau berkenan pada pagi hari ini memberkati setiap kami, agar setiap kami yang hadir di pelantaran-Mu menikmati persekutuan dengan Engkau, mengalami kedekatan, hubungan yang begitu erat, dekat dengan Engkau. Dan kami mengalami satu perubahan ajaib oleh karena kepedulian-Mu kepada kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sangat peduli, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan dirinya sendiri menyatakan kepeduliannya kepada kami, berada di tengah-tengah kami dan peduli terhadap kami. Makasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kepada kita sukacita, anugerah dan damai sejahtera, serta kesehatan yang terbaik di keluarga kita masing-masing, di tempat kita tinggal dimanapun. Pada pagi hari ini kita mengikuti pemberitaan firman Allah ini. Tema untuk kita adalah mempedulikan sesama. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan untuk kita. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kiranya pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diberi potensi oleh Allah di dalam diri setiap manusia. Itu potensi kepedulian. Jadi saya mau katakan bahwa yang namanya manusia, di dalam diri manusia itu ada potensi untuk peduli kepada orang lain. Tapi pada sisi yang lain, ketika dia lupa akan potensi ini, dia berpotensi untuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, manusia yang tidak bisa hidup sendiri, manusia yang membutuhkan orang lain di sekitar kita. Karena itu kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Dan pada tema berpagi hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita mempedulikan sesama kita. Saya mau katakan dengan sebuah penggambaran bahwa kesempatan berbuat baik kepada keluarga kita mungkin adalah hari ini yang terakhir. Engkau tidak tahu hari esok. Karena itu ketika engkau berbuat baik,
ketika engkau berbuat sesuatu kepada keluargamu, lakukanlah yang terbaik. Karena belum tentu besok hari ada kesempatan bagimu untuk melakukan yang terbaik. Seringkali kita berpikir besok saja, hari esok masih ada kesempatan. Berhenti untuk berpikir demikian. Karena Alkitab mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti rumput. Pagi dia berkembang, sore menjadi layu. Itu gambaran hidup daripada manusia. Hidup kita sekejap seperti uap. Dan karena itu kita tidak bisa menunda untuk peduli kepada orang lain. Kita tidak bisa menunda untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Kita tidak bisa menunda hal-hal yang Allah gerakan kita melakukannya. Lakukan, karena itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Apalagi setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab menerima Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu adalah kepedulian Allah terhadapmu. Dia yang datang dari surganya, datang ke dalam dunia dalam wujud yang mengasihi engkau dan saya. Nah, karena itu dalam teks ini ada 3 bentuk kepedulian kita kepada sesama. Yang pertama, bentuk kepedulian yang pertama adalah peduli terhadap perbaikan perilakunya. Saya ulang sekali lagi, kita peduli terhadap perbaikan perilakunya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ketika kita melihat saudara seiman kita, ada yang kurang tepat, ada yang kurang pas, kita kadang-kadang memperguncingkannya, bukan untuk menolongnya bagaimana bisa perilaku yang sedang dilakukannya menjadi lebih baik, diperbaiki. Kita kadang-kadang sulit untuk berterus terang demi untuk perbaikan orang lain. Sebagai saudara di dalam Tuhan, karena kita memiliki hati yang peduli kepada saudara seiman kita, maka bagian yang pertama yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita ialah peduli terhadap perbaikan perilakunya. Karena ketika seseorang baru bertobat, tidak seluruh perilakunya itu sudah tuntas habis, sudah jadi baik. Dia masih dalam proses, sedang, akan, dan terus menjadi baik. Karena salah satu perbaikan terjadi itu oleh karena dia belajar firman Allah. Itu dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan orang diperbaiki itu karena mendengar, menerima firman Allah, menerima pengajaran dari Alkitab, dari ajaran-ajaran Kristus. Tetapi bagaimana dia bisa mempraktikkan ajaran itu? Dia membutuhkan komunitas, saudara-saudara seiman yang menolong dia. Bagaimana perbaikan-perbaikan tiap-tiap hari terjadi kepadanya dalam persekutuan, dalam perkumpulan dengan orang-orang percaya. Karena itu Anda jangan memperguncingkan dia, tapi Anda berbicara dari hati ke hati kepada dia bahwa ada sesuatu yang kurang tepat sesuai dengan ajaran firman. Sampaikan dengan cara yang tepat pada saat yang tepat pula. Karena itu banyak orang-orang yang baru bertobat, banyak orang-orang yang baru bergabung dalam gereja, banyak orang yang bergabung dalam persekutuan orang percaya, mereka menjadi undur. Oleh karena apa? Kita tidak ada upaya menolong kesulitan-kesulitan mereka dalam upaya memperbaiki diri. Dia berada dalam komunitas itu adalah menolong dia. Itu yang disebut dengan kepedulian. Jadi kita peduli terhadap perbaikan perilakunya. Kalau kita dapat memberi contoh itu jauh lebih baik, sehingga dia bisa tahu mesti harus berbuat apa sebagai orang yang percaya. Karena itu saya mau katakan, mengapa banyak orang Kristen itu berhenti di dalam perbaikan perilakunya? Karena orang sesama dengan dia itu diam-diam dan tidak berbuat apa-apa terhadap apa yang mestinya bisa dilakukan untuk menolong dia. Alkitab katakan, jika dia melakukan pelanggaran, maka kita yang rohani melakukan beberapa hal ini. Apa itu? Dikatakan memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Jangan bilang dia sesat, ayo diskusi dengan dia, ayo berbicara dengan dia. Makanya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17 dikatakan, orang yang belajar firman itu mempraktekannya, dan dari perubahan itulah kemudian dia akan terjadi perbaikan. Maka di ayat 17 dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian, dengan dia belajar firman, dengan dia belajar dari orang-orang percaya yang telah belajar firman, maka dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik.
Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba instan itu jadi baik perilakunya, tidak ada. Dia baru kemarin bertobat, dia perlu proses. Padahal perilakunya itu sudah puluhan tahun dia hidupi. Dia perlu komunitas. Maka jangan diam, maka jangan kita menutup diri untuk menolong dia. Sebagai saudara seiman, kita punya kewajiban untuk peduli terhadap perbaikan perilakunya. Makanya kalau kita mau maju dalam gereja, dalam segi kualitas, kita maju dalam persekutuan, jangan diam untuk perbaikan bagi saudara seiman kita. Tolong dia, bimbing dia, ingatkan dia. Itu namanya saudara seiman yang peduli. Tapi kalau engkau diam-diam, engkau tidak mau peduli, terserah dia maunya apa. Saya kira kita telah bersalah dalam hal ini, dalam konsep firman pagi hari ini yang kita pelajari. Selain memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lembut, berikutnya yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada perilaku yang perlu untuk kita ingatkan, ialah menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Maksudnya begini, jangan sampai kita berteori tentang nasihat kita kepada dia, lalu kita tidak hidup dengan apa yang sedang kita katakan kepadanya. Itu yang sering saya katakan, antara apa yang engkau pahami berbanding lurus dengan kehidupan. Itu yang seringkali menghalangi orang untuk dapat lebih berkualitas menjalani hidup rohani, meneladani hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa konsisten antara apa yang kita katakan, apa yang kita beri nasihat kepada orang lain. Itu kadang-kadang tidak berbanding lurus atau tidak berjalan seiring dengan perilaku hidup kita. Maka dikatakan firman Tuhan, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Karena kita tidak bisa sombong secara rohani, dan tidak boleh terjadi karena kita sama-sama belajar secara rohani. Yang kedua, bentuk kepedulian kita yang kedua kepada sesama dari tema yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah memberi pertolongan pada sesama kita. Di ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Menolong itu adalah pemenuhan hukum Kristus. Dan kita tahu apa itu hukum Kristus. Hukum Kristus adalah hukum kasih. Apa itu? Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu hukum kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, memberi pertolongan kepada sesama kita adalah memberi pertolongan dengan tulus, bukan ada sesuatu. Tidak. Karena itu dalam konsep kita menolong orang lain, bukan karena kita merasa diri kita hebat, lalu kita datang sebagai seorang seperti Sinterklas dan memberikan pertolongan kepadanya. Tidak. Konsepnya menolong adalah di mana kita juga mendampingi, menguatkan, memberikan peneguhan kepada dia secara pribadi. Berapa banyak orang-orang percaya kadang-kadang itu perlu ada kata-kata penguatan, ada kata-kata firman yang menguatkan dia secara pribadi. Satu kali saya di SMS atau di WA oleh seseorang, dikatakan tiba-tiba saya ingat kepada Pak Adieli, dan karena itu saya rindu untuk berbicara pada pagi hari ini untuk minta didoakan dan didukung secara pribadi. Mengapa tiba-tiba dia ingat? Itu tidak tiba-tiba datang dalam pikirannya, tapi apa yang dilihatnya, apa yang dinikmatinya, apa yang dialaminya dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan, itu telah memberikan sebuah penguatan kepada dia. Orang ini tepat untuk kita bisa untuk ajak bicara dan mendoakan, mendukung secara pribadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara dapat melakukannya. Ada banyak orang-orang efektif sekali menjadi berkat, menolong sesamanya, menolong temannya secara rohani maupun secara jasmani. Karena apa? Karena dia menjadi teladan yang konsisten dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikatakan bertolong-tolonganlah, artinya ada kebalikan. Itu tidak satu arah. Mungkin hari ini kita menolong orang itu, tapi suatu kali kita akan ditolong oleh orang itu. Karena itu prinsip di dalam hidup bertolong-tolongan adalah kalau engkau melakukan hari ini, lakukan sesuatu. Apa yang engkau lakukan hari ini, pada satu kali kelak ada orang lain yang akan melakukan seperti yang engkau lakukan kepadamu. Seperti apa yang kau lakukan kepada sesama. Karena itu hukum kasih bertolong-tolongan ini adalah hukum yang mestinya menjadi sesuatu yang alami, yang terjadi dan terpenuhi di dalam kehidupan orang percaya. Karena kasih Kristus telah memenuhi kita, dan karena kasih Kristus
telah memenuhi kisah kita, maka kasih itu yang meluber kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, jangan saudara katakan saya tunggu sampai saya belum punya ini dan punya itu baru saya bisa menolong sesama saya. Tidak. Apa yang ada padamu itulah yang akan dipakai Tuhan untuk menolong sesama. Dikatakan di dalam ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Menolong sesama membuat hidup kita lebih berarti. Saya ulang sekali lagi. Menolong sesama membuat hidup kita lebih berarti. Sungguh ini. Ketika kita bisa menolong, meringankan beban orang lain, ada satu hal yang mendatangkan sesuatu sukacita di hati kita, membuat itu jadi lebih berarti. Jadi hidup ini berarti itu waktu kapan? Waktu kita dapat meringankan orang dari bebannya, pada waktu kita dapat memberi sesuatu dari apa yang kita miliki yang dapat menolong pada saat dia membutuhkannya. Itulah sebabnya dikatakan jangan kita menyangka bahwa sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Artinya kapan kita berarti? Ketika kita itu dapat menolong sesama kita. Ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ketika kita menolong sesama kita, kita harus ngecek motivasi kita. Apa sih motivasi kita? Waktu kita tolong dia itu motivasi kita apa? Itu harus dicek betul. Lebih baik tidak memberi, lebih baik tidak menolong kalau motivasinya adalah membuat dia pada akhirnya nanti disusahkan oleh kita. Karena kita menuntut dengan berkata begini, kemarin saya sudah tolong kamu, sekarang giliran saya kamu tolong. Itu bukan kasih yang dimaksudkan dalam hal menolong sesama kita dalam prinsip ini. Prinsip bertolong-tolongan ialah Anda saling menolong satu dengan yang lain dan tanpa motif apapun di baliknya. Kalau Anda memberi, beri, lupakan. Jangan ingat-ingat lagi. Ketika engkau memberi dan ingat-ingat lagi terhadap apa yang telah engkau beri kepadanya, engkau sudah menerima upahmu. Upahmu bukan dari Tuhan. Jadi cek baik-baik motivasi kita. Termasuk memberi bagi pekerjaan Allah. Saya tantang hari ini gereja Tuhan, umat Tuhan, berapa banyak di antara kita yang setia memberi pada pekerjaan Tuhan dalam perpuluhan? Saya tanya, berapa banyak? Kita katakan bahwa kita adalah orang yang betul-betul di dalam Tuhan, memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Tapi saya mau tanya, jangan kita bicara tentang mengasihi tentang Allah. Kalau kita jangan kita bicara mengasihi sesama kalau kita tidak bisa melakukan hal yang kecil yang pernah Allah ajarkan kepada kita. Salah satunya adalah perpuluhan. Saudara, waktu kita memberi perpuluhan, apa motif kita? Supaya diketahui orang? Nah, supaya Allah dimuliakan. Itu sebuah kehormatan bagi kita. Pemberian kita bukan diukur dari berapa banyak yang kita berikan, tapi diukur dari berapa tulus saudara memberi kepada Tuhan. Itu jauh lebih berarti. Sebab tiap-tiap orang, ayat 5, akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi setiap yang kita kerjakan itu kita akan lihat hasilnya apa dan apa akibatnya, itu dari apa yang kita perbuat sendiri dan dari motif apa yang mendasari dari apa yang kita lakukan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Artinya apa? Kita saling berbagi. Kita diberkati dari firman, kita berbagi kepada orang lain. Nah, demikian juga ketika kita melihat saudara kita perlu ditolong untuk dapat mendapatkan sebuah pengajaran firman, kita berbagi kepada dia. Makanya tipe orang Bukit Harapan itu apa? Senang berbagi kesaksian dari firman setelah terima khotbah. Itu cirinya orang Bukit Harapan. Daripada selesai gereja mempergunjingkan orang, ayo silakan kita membagikan. Saya tadi diberkati oleh firman Tuhan ini. Saya tadi diberkati dengan ini. Saya tadi diteguhkan. Selama kegiatan ibadah online kita, ibadah streaming kita, sejak kita mulai pada bulan Maret sampai pada hari ini, ada banyak yang masuk kepada saya. Dan mereka berkata, kami sangat diberkati Pak. Kami diteguhkan Pak. Kami dikuatkan di dalam iman. Dan itu adalah satu hal yang luar biasa. Dan saya yakin itu bukan pekerjaan Adieli. Itu pekerjaan daripada Roh Allah yang kudus dari firman-Nya.
Padahal itu hanya alat saja untuk memberitakan apa yang dikatakan oleh firman. Karena itu setiap motivasi yang melandasi apa yang kita lakukan terhadap sesama kita harus benar, motifnya tulus, apalagi yang kita lakukan kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bentuk kepedulian seperti apa yang ketiga yang harus kita lakukan? Yaitu berbuat baik kepada sesama kita. Kadang-kadang kita memilih ya, berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Tuhan bilang apa? Enggak ada upahmu di sana. Kalau engkau baik kepada orang yang berbuat baik kepada engkau, enggak ada upahnya. Tapi engkau dapat upah ketika engkau berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada engkau. Itu besar upahmu di sana. Orang dunia pun bisa melakukan hal yang sama kalau kita berbuat baik kepada orang baik. Dan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang-orang yang berbuat jahat terhadap engkau. Berbuat baik kepada sesama adalah tanpa memandang bulu, tanpa memilah-milah, tanpa harus memilih siapa yang perlu dikasihi. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan karena itu kita dalam wujud praktek kepada sesama, kita mengasihi semua orang. Saya ingat dengan satu lagu yang bicara tentang walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita kulitnya berbeda-beda, tetapi sesungguhnya kita ini ada di dalam kasih yang sama, yaitu dari kasih Kristus. Saya sangat diberkati dengan lagu itu. Coba ambil minor. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Ada lagi dikatakan rambut lurus, rambut keriting, rambut kriwil, semuanya disayang Tuhan. Jadi jangan beda-bedakan. Kalau kita berbuat baik kepada sesama, lakukanlah seperti yang Yesus lakukan. Ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kita akan tuai hasil dari apa yang kita tabur. Tabur kebaikan, saudara pasti tuai kebaikan. Nah, itu luar biasa. Prinsip hidup sederhana. Saudara lakukan kebaikan kepada semua orang. Hari ini engkau tidak tuai, esok akan dituai oleh anak dan keturunan kita. Ini luar biasa. Karena kebaikan itu selalu hidup dan tidak pernah mati. Kebaikan yang kita perbuat dengan konsisten akan ada hasilnya sebagai bentuk tuaian bagi kita. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pertanyaannya, mengapa kita harus pertama kali berbuat baik kepada saudara-saudara seiman? Nanti orang dunia bilang begini, lah itu sesama Kristen saja, itu tidak menolong, sesama orang Kristen saja tidak dapat tertolong hidupnya. Bagaimana mereka kemudian bisa pergi kepada kita? Mereka saja tidak beres, kebaikan tidak dialami oleh sesama mereka. Karena itu mari di antara sesama kita tuntaskan kebaikannya, diawali dari apa? Dari saudara-saudara seiman kita. Amin. Nah, kadang-kadang faktanya itu kita jauh lebih baik kepada orang lain daripada baik kepada orang yang dekat dengan kita, di dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Ini kita harus perbaiki hal ini. Bapak Ibu Saudara, karena itu berbuat baiklah kepada semua orang tanpa memandang rupa, terutama saudara seiman. Karena ketika saudara seiman bisa merasakannya, orang lain di luar juga menikmatinya. Katakan amin. Jadi kebaikan itu harus pertama kali dialami, dan lawatan kebaikan itu dialami oleh orang yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saya mau menyimpulkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, bahwa ada 3 bentuk kepedulian terhadap sesama dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, peduli terhadap perbaikan perilakunya. Yang kedua adalah memberi pertolongan pada sesama, baik bentuk secara rohani maupun bentuk secara jasmani.
Dan yang ketiga, berbuat baik kepada sesama kita, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Karena itu akan menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu masa pandemi ini adalah latihan kepedulian kepada sesama. Ayo lihat tetangga kita, mereka lagi susah. Ayo apa yang bisa kau lakukan untuk mereka? Berdoakah? Lakukan. Kalau kau ada yang bisa bagi kepada dia, bagikan kepada dia. Kalau kau bisa memberikan penguatan dengan kata-kata, beri penguatan kepadanya. Ini bentuk-bentuk kepedulian kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk dapat meresponi firman Allah ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang datang berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Allah mematrikan di dalam hati kami, mementeraikan di dalam hati kami, supaya makin berkualitas kepedulian kami terhadap sesama kami, dimulai dari saudara-saudara seiman kami. Apa yang kami bisa perbuat, apa yang bisa kami lakukan untuk dapat meringankan beban dari saudara-saudara seiman kami, dan bagi sesama kami, Tuhan kehendaki itu sebagai bentuk daripada hukum kasih yang Kau ajarkan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Tuhan teruskan ini dengan pekerjaan Roh yang berbicara di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam segala perkara yang kau hadapi dan saya hadapi, bawa di dalam doa kepada Allah. Dia memberi jalan keluar bagi kita, itu keyakinan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Sambil kita jalankan persembahan kita, harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang tersimpan dalam hati, tiada sesuatu persembahkan kepada Dia. Hidup kami ini ada karena kepedulian Tuhan, dan karena itu kami belajar dalam hidup peduli kepada sesama kami, peduli kepada pekerjaan Tuhan, peduli bagi gereja kami, peduli kepada lingkungan kami, peduli kepada kota dan bangsa kami. Dan karena itu kami bersyafaat pada pagi hari ini memohonkan pertolongan Allah kepada setiap orang yang ada di lingkungan di mana kami tinggal. Kiranya keselamatan dari Allah anugerahkan kepada mereka. Kiranya tuntunan dari Allah akan memberikan penerangan kepada mereka, akan membawa mereka untuk dapat menikmati Tuhan dalam hidup mereka.
memberkati hidup mereka dan menolong, memberi jalan keluar bagi kesulitan yang sedang mereka hadapi di tiap-tiap keluarga mereka. Khususnya kepada keluarga-keluarga jemaat, kami berdoa kiranya Tuhan pertolongan-Mu akan terus Tuhan kerjakan kepada mereka. Yakinkan mereka bahwa Kau peduli kepada keadaan yang sedang mereka hari ini hadapi. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk kota kami dan bangsa kami, bahkan negara-negara di dunia yang terus bergumul dengan masalah penyakit COVID-19. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang perkasa terus bekerja, dan setiap upaya yang diusahakan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan ini, kiranya Allah memberikan hikmah dan kekuatan. Kami berdoa untuk situasi politik di Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberikan ketenangan, ketentraman kepada bangsa kami. Segala hal-hal yang buruk, segala hal-hal yang diniatkan jahat, kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya itu akan meninggal dari bangsa kami. Kiranya damai dan sejahtera, keadilan, kedamaian akan Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Ini doa kami kepada Engkau, dan menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang pada pagi hari ini ikut dalam ibadah ini. Kiranya mereka sekalian boleh ditolong oleh Tuhan di sepanjang minggu ini lagi, diberi jalan keluar dari setiap apa yang mereka sedang hadapi. Dan kami berdoa kiranya limpah berkat dan rezeki dari Allah dilimpahkan atas hidup dan pekerjaan mereka. Tuhan menolong, memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama dalam sebuah pengiringan Tuhan kita akan jalani minggu ini. Bahwa kita akan mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, saudara dan saya, yakinlah bahwa Ia tidak pernah tinggalkan engkau. Kepeduliannya sempurna kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam berterima
Amin. Selamat menikmati kepedulian Tuhan dan selamat mempedulikan sesama. Shalom.